Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari kekasih. Sebelum kita memulai segala aktivitas hari ini, mari kita terlebih dahulu disapa kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, karena berkat Tuhan hingga pada pagi ini kami boleh mendapat kesehatan, keselamatan. Kami bangun dari tidur kami mau mendengarkan suara kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Baiklah Bapak Ibu Saudara-saudari kekasih, ayat renungan kita hari Rabu tanggal 21 Januari tahun 2026 yang tertulis dalam kitab 1 Samuel pasal 3 ayat yang ke-10. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari kekasih, pernahkah kita terpikir mengapa Tuhan memanggil kita menjadi pengikutnya? Pernahkah kita juga memikirkan kenapa kita ada pada sampai saat ini? Kenapa Tuhan senantiasa memberikan kita kesehatan hingga pada pagi ini? Tuhan memanggil kita adalah tujuan yang sangat mulia, agar hidup kita membangun karakter seperti Kristus, agar kita hendaknya menjadi pembawa terang dan dapat berdampak positif kepada sekeliling kita. Kita dipanggil agar mendapat kehidupan yang kekal dan memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Tuhan. Tuhan tidak akan memberikan kita kesempatan hingga pada hari ini kalau kita hanya memikirkan untuk kesenangan, keinginan diri kita sendiri. Saudara-saudari kekasih, hal yang sangat penting Tuhan mau inginkan juga dari kita, agar kehidupan kita mendapat kehidupan yang kekal, kehidupan yang abadi. Inilah tujuan akhir hidup kita, mengikut Tuhan. Tuhan mengundang kita dan memanggil kita bukan karena paksaan, melainkan panggilan Tuhan harus kita jawab secara tulus di dalam iman dan kasih. Ayat renungan hari ini, Allah memanggil Samuel dan dia menjawab secara rendah hati dan tulus, berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. Tuhan memanggil Samuel, dan pada awalnya Samuel bingung atas panggilan Tuhan. Tetapi panggilan yang kedua, dia sudah menyediakan dan memahami untuk menerima rencana Tuhan dalam perjalanan hidupnya. Makanya dia katakan, saudara, berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. Momen yang sangat penting yang dapat kita lihat dari kehidupan Samuel ini, di mana dia bertransisi dari seorang anak pelayan menjadi nabi yang mendengar dan menyampaikan firman Tuhan kepada umatnya Israel. Sikap Samuel di sini yang patut kita teladani, kerendahan hati dan kesiapan menerima perintah Tuhan. Samuel mengikuti instruksi Eli dan menjawab Tuhan. Samuel tidak takut dan dia siap serta bersedia mendengar apapun yang diinginkan Tuhan, apa yang disampaikan Tuhan kepadanya. Dia siap untuk melaksanakan. Saudara-saudara kekasih, banyak suara-suara yang kita dengar dalam kehidupan kita ini yang sampai ke telinga kita. Ada suara
yang juga merayu kita, yang dapat merusak iman kita, atau juga yang dapat melemahkan semangat hidup kita. Hal ini mendorong kita untuk selalu bersikap kritis. Setiap suara yang kita dengar tidak langsung kita terima sebagai kebenaran. Dan harus kita memahami bahwa setiap orang memiliki sudut pandang yang berbeda. Hanya suara Tuhanlah yang menjamin keselamatan. Dan dalam hidup kita ini, mendengarkan suara Tuhan artinya mengizinkan Tuhan berkuasa, bekerja, menguasai hati dan pikiran kita. Suara Tuhan menuntun kehidupan kita. Selembut apapun suara manusia, belum tentu menjadi kebenaran dan tidak menjamin keselamatan bagi kita. Namun, hanya suara Tuhan melalui firman-Nya yang dapat memberikan jaminan keselamatan bagi kita. Suara Tuhan yang memberikan jaminan masa depan kita, jaminan masa depan kehidupan kita, keluarga kita, anak-anak kita ke depan. Saya mau akhiri ayat renungan ini dengan satu lirik lagu dari Kidung Jemaat nomor 353. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Lihatlah Dia prihatin menunggu aku dan kau. Janganlah ragu, Tuhanmu mengajak aku dan kau. Janganlah enggan menerima kasih-Nya terhadap aku dan kau. Hai, mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Mari saudaraku, jangan lewatkan waktu berlalu begitu saja. Izinkan Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Dengar-dengarlah suaranya, lakukanlah firman-Nya. Percayailah, Tuhan adalah jaminan kehidupan kita yang berlalu, sekarang, dan untuk masa depan kita. Di sanalah kita merasakan anugerah kasih-Nya menyertai aktivitas kita hari ini. Mari kita berdoa. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin.